Terus banyak juga yang nanyain lu mengenai game theory nih, bro. Oke. Boleh spill nggak, bro? Kayak kungfu game theory lu apa untuk membesarkan Aceh? Oke, simple ya. Game teori gue adalah gue aplikasikan bagaimana caranya gue bisa mendapatkan hasil yang paling optimal dengan effort yang paling low. Jadi itu waktu itu gue petain, bro. Gue petain mana yang lowest effort, highest effort, semua gue petain. Tapi gue ketemu satu kuncinya. Kuncinya adalah, ya ini gue share sini. Kuncinya itu adalah konten yang lu tidak bikin. Jadi dari semuanya gue hitung, yang paling efisien di satu dunia ini adalah konten lu tidak bikin. Bahkan lu tidak ada effort untuk bikin buzzer, lu tidak ada effort untuk ngapa-ngapain. Konten yang lu tidak bikin itu bukan hanya sekedar konten yang lu buat dan dipotong sama orang lain. Itu masih ada effort di konten yang lu buatnya. Interesting. Oke. Ini orang nggak akan ada yang nyampe rata-rata di sini. Tapi intinya konten yang lu buat, tapi itu dia bukan sekedar dipotong kalau bisa ke TikTok itu. Bukan yang long form kayak gini terus dipotong. Ntar kan akan dipotong. Itu bukan yang lowest format. It's low format tapi bukan the lowest. The lowest itu adalah misalnya ada influencer lain ngomongin tentang dengan effort dia sendiri, dengan production dengan dia sendiri, dengan konten dia sendiri. Itu yang gue mau target. Oke, nah itu caranya ya dengan lu membuat sesuatu yang berbeda lah. Kayak Sesuatu yang berbeda. Karena orang Indonesia begitu. Begitu lu... Contoh gini. Game teori adalah gini. Kalau lu punya gajah di sirkus lu, gajah ya udah biasa aja. Tapi kalau lu punya gajah naik sepeda itu berbeda. benar. Ya kan? Kalau gue cuma bikin acara kripto, gue ngomong besar, itu gajah. Iya, itu wow, tenis indoor besar, 8.000 orang. Rekor dunia. Tapi kalau gue bikin gajah naik sepeda, ada show-nya di depannya, terus gue pakai kostum yang gue emang udah desain untuk viral, itu jadi gajah naik sepeda, bro. Orang ketika ngeliat itu, di-shift mentalnya. Jadi konten itu pertama kali keluar, itu lo harus tahu, lo harus paham bahwa apa yang dilihat pertama kali kan. Karena itu yang akan stick di orang. Jadi ketika orang itu terbiasa dengan dia punya konten, mungkin artis narkoba, apaan anjing nih, gajah naik sepeda. Dia akan tertarik dengan itu. Iya, benar-benar. Nah, apakah ini maksudnya termasuk yang nama yang tadi kita sebut juga itu termasuk dalam strategi lo? Itu kan jadi viral di mana-mana. Oh tidak, itu nggak strategi gue. Itu gue ngomong on the spot aja itu. Nah, tapi kalau misalnya itu ya berarti kan otomatis ini kan strategi supaya membuat sebuah attention gitu kan. Ya, attention daripada lihat di lu semua gitu kan. Karena gue udah keluarin miliaran buat acara itu, jadi harus attention-nya besar. Benar. Ini kan sama aja kayak ya kayak kalau misalnya di restoran ya kita pecahin piring semua orang jadi liatin kita. Betul. Kita ngomong cocktail apa. effect. Cocktail Ting-ting effect. ya kan. Iya, cocktail effect. Oke. Nah, tapi ya bro ya, apa ya, walaupun gue dari kemarin udah lihat kan, wah gila sistem Moti pintar banget sih. Marketingnya bener-bener pintar ya, luar biasa. Tapi apa ya, gue pun nggak mungkin bisa melakukan itu bro. Soalnya kayaknya itu tuh bukan sesuatu yang, apa ya, bisa dipelajari, itu kayak harus ada karakternya deh. Gitu. Itu emang, itu satu insting, dua ya, pelajaran gue di media udah lama banget kan. Gue dulu orang agency kan. Gue nggak tiba-tiba jadi begini, marketing itu progress lah gitu. Kalau lu misalnya, lu mau game teori, podcast Lewan. Kalau di game teori itu ada namanya Nash Equilibrium, di mana itu kita lihat stable state dari kondisi yang lu udah buat. Nah, kalau lu pasti lebih efisien untuk keep itu nggak berubah. Ngerti nggak? Lu tinggal podcast, tapi mungkin quantity-nya atau mungkin lu betterment-nya secara game teori kan better kamera, better quality, better pertanyaan, better. Tapi di dalam lingkup podcast-nya. Jadi nggak efisien untuk lu untuk keluar dari stable state itu. Interesting. Oke, bro. Nah, terus lu kan juga dengan lu punya game theory dan juga dengan pencapaian lu sekarang lah, gue sempat dengar juga lu berambisi supaya jadi salah satu naga nih. Oke. Ya kan? Dulu pas kecil itu ambisinya. Dulu pas kecil? Oh, bukan kecil. Recently? Kalau recently sekarang ambisi lu apa? Ya masih sama sih ambisinya. Cuma kan kalau itu kan menurut gua sooner or later ya, karena nggak perlu digantiin kan sebenarnya kan. Tinggal tunggu generasinya selesai kan. Gue tinggal lihat kan di generasi gue, di umur gue siapa samping gue? Nggak ada, literally nol kan. Dari gue bahkan 5 tahun ke atas, 5 tahun ke bawah itu nol. Iya. Nggak ada kompetisinya. Iya, lu tarik inilah potensial dengan return yang lu udah bikin for the past 5 years, lu tarik ke depan. Nggak, maksudnya di compounding aja lah. Misalnya paling bego kan gue bakal bisa invest anyway kan. Gue compound di 15% rate aja udah nggak mungkin bisa yang kejar. Gitu. Interesting. Tapi ambisi lu untuk seperti itu lahir dari mana sih? Itu pertanyaan menarik sih. Jadi ini yang gue kemarin sempat bingung dengan diri gue sendiri dan gue banyak ngobrol sama orang-orang juga gitu. Gue sampai kesimpulan bahwa memang diciptain berbeda bro. Gue emang dari lahirnya mungkin begini. Jadi kalau ditanya karena kondisi nggak juga. Karena susah ada yang lebih susah dari gue.
Karena emang gue dari kecil emang pengen aja gitu jawabannya. Emang nggak tahu, orang bilang garis tangan kali ya. Garis tangan mungkin kali. Menarik. Jadi, kapan lu merasakan bahwa lu tuh orang yang ambisius? Oh, dari kecil. Dari kecil? Gue kompetitif, bro. Gue kompetitif. Gue nggak pernah mau kalah di semua hal. Pokoknya gue masuk suatu hal, gue harus jadi yang terbaik. Tapi waktu kecil kan mungkin belum ngerti duit gitu kan. Ya. Lalu kompetitifnya dari segi apa kalau kayak gitu? Semua gue dari misalnya olahraga, dari gue misalnya main game, dari gue main piano, kompetitif gue. Gue coba sesuatu, gue harus jadi yang paling baik dan paling cepat di waktu yang paling efisien. Dari kecil semuanya, semua hal itu. Jadi cobain harus jadi yang terbaik, ini jadi terbaik, ini jadi terbaik. Tapi akhirnya ketemu game paling seru di duit, karena itu kan gue bisa lihat kan manusia suka angka kan. Ya walaupun gue tahu itu semua made up angka juga, cuman Kayak high score gitu ya? seru aja gitu kayak high score. Kayak high score. Dan high score-nya lu bisa pakai untuk belanjain hal-hal yang lu seneng gitu. Benar. Oke bro. Nah terus kan di dunia ini kayaknya Bitcoin maksimalis nomor satunya itu adalah Michael Saylor. Ya. Secara internasional kayaknya kalau misalnya orang-orang teman-teman yang nontonnya itu media asing itu harusnya belajar Bitcoin atau terpengaruhi dari beliau lah. Ya. Kalau misalnya di Indonesia kayaknya dari Timothy lah. Nggak lah, lu. Kalau di Indonesia Timothy. Sampai gue lihat dulu ya terakhir gue ketemu sama Dr. Richard Lee. Ya. Dia tuh bilang enggak, gue nggak percaya sama gitu-gituan. Terakhir gue lihat sama lu. Udah beli dia? Bukannya belinya. Tapi, aduh tahu gitu gue kemarin ngikutin Timothy kan. Nah, tapi kalau misalnya, kan Michael Saylor kan ada ngobrol tentang banyak hal lah. Ada filosofi dia. Tentang dia tuh, pandangan dia tentang printing money, tentang inflasi yang sebenarnya itu bukan 2%, lalu basket of goods itu banyak dimanipulasi gitu. Ya, kan. betul. Menurut lu ya bro ya, ada nggak sih yang lu nggak setuju sama Michael Saylor? Nggak ada sih, semua gue setuju itu. Itu karena inflasi juga benar banget. Karena basket of goods itu cara penghitungan sekarang pasti salah. Gue cuma tanya sederhana, gimana cara lu bisa pakai matematika skalar? Dia sebutkan di situ juga. Gimana cara lu bisa pakai matematika skalar untuk rata-ratain basket of goods di tempat yang berbeda, di kondisi yang berbeda, di warga yang berbeda, di waktu yang berbeda? Jawabannya, you just cannot. Jadi, it's all ya gue bilang jujur scam sih itu. Basket CPI itu scam lah. Iya. Tapi alternatif lainnya apa kalau misalnya kita nggak pakai CPI? Mungkin itu, emang kan kalau misalnya kita pakai teori ekonomi, termasuk salah satunya yang... Oh, gampang. Alternatifnya simpel sederhana. M2 money supply. Rate percetakan uang ya. Oke. Nah,